Laba-laba kecil dan biksu bijak. Hari itu adalah permulaan musim hujan. Di ujung sebuah biara kecil di kaki gunung, nampak laba-laba kecil pembuat jaring. Dia membuat jaring yang lebih kuat dan lebih lebar dari biasanya. Dia tahu bahwa pada awal musim hujan ada banyak makanan yang terbang, tetapi rintangan juga lebih besar. Dia berharap mangsa akan terbang dan terperangkap di jaring-jaringnya. Benar yang dia pikirkan. Tak lama setelah jaring selesai, banyak penerbangan laron yang gemuk-gemuk. Dia sangat senang. Dia pikir dari banyak laron itu pasti akan ada yang terperangkap di jaringnya. Laba-laba kecil menggoyang-goyangkan jaring untuk menguji kekuatannya. Dia juga sudah siap-siap di tengah jaring. Bila ada laron terjebak, dia akan dengan cepat menyergap dan menggulungnya. Namun, dia sangat terkejut ketika tiba-tiba jaringnya hancur ditabrak seekor burung kecil yang mengejar laron. Laba-laba kecil jatuh ke tanah. Wah, sial, gagal mendapatkan mangsa, tapi saya harus segera membuat jaring baru, kata laba-laba kecil dengan dirinya sendiri. Laba-laba kecil naik lewat ujung tembok dan mulai membuat jaring baru yang cukup kuat untuk menjebak laron yang juga berterbangan. Dia menggeser jaring agar tidak mudah ditabrak burung. Tak lama kemudian jaring pun selesai. Laba-laba kecil tersenyum bangga dengan jaringnya. Dia siap-siap di tengah jaring. Dia menunggu laron, tetapi belum ada yang nyangkut di jaringnya. Sabar, katanya menghibur diri. Dia melihat seekor laron yang gemuk terbang mendekati jaringnya. Laba-laba kecil bersiap-siap. Tapi tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Laron memang menyangkut di jaringnya, tetapi pada saat yang sama angin kencang membuat jaringnya terkoyak. Laron terbawa angin. Laba-laba kecil terjatuh, tetapi masih selamat menggantung di satu benang jaring. Lagi-lagi sial, tapi aku takkan menyerah. Aku harus segera membuat jaring lagi, kata laba-laba kecil. Benar, laba-laba kecil naik lewat tembok rumah dan membuat jaring-jaring baru. Kali ini jaring yang ia buat lebih kuat dan lebih besar dan terlindung dari terpaan angin. Jaring selesai. Ia yakin jaringnya kuat bila terkena angin. Laba-laba kecil tidak mengira bahwa bahaya akan segera terjadi. Laba-laba kecil itu merasa keadaan tidak bagus karena dia tidak bisa melihat sekitarnya dengan jelas. Laba-laba kecil tiba-tiba ketakutan karena mendengar suara gemuruh dan kilat pertanda akan ada hujan lebat. Dia segera bersembunyi di bawah daun lebar di tepi jaring. Tetapi apalah artinya selembar daun dibanding hujan badai? Baru saja dia bersembunyi, terjadilah hujan badai yang dahsyat yang merusak jaringnya. Bahkan dia terlepas dari pegangannya dan hanyut ke bawah. Dia masih bisa berpegangan dahan yang nyangkut
di batang kayu di dekat talang air. Hujan badai pun reda. Laba-laba kecil bergegas naik talang dan mulai lagi membuat jaringnya. Sembari membuat jaring baru, laba-laba kecil itu berkata pada dirinya sendiri, "Aku selalu buat jaring baru yang lebih kuat, tapi selalu datang perusak. Apakah ini takdirku?" Tiba-tiba laba-laba kecil itu sangat ketakutan ketika melihat bayangan tangan manusia seperti siap menghancurkan jaring, bahkan siap menghancurkan dirinya. Laba-laba itu semakin kaget ketika ia mendengar suara manusia. "Jangan khawatir laba-laba kecil, aku biksu pemilik biara ini." "Apa masalahmu laba-laba?" tanya biksu. "Oh, Tuan biksu yang bijak, benang yang kuhasilkan sudah paling kuat, tetapi selalu mudah putus, kalah kuat dengan terjangan burung, hujan angin, dan badai. Apakah mungkin aku bisa membuat jaring yang tahan terjangan burung dan angin?" tanya laba-laba. "Mungkin," kata biksu. Laba-laba kecil nampak sangat heran dengan jawaban biksu dan bertanya lagi, "Bagaimana itu mungkin?" "Kerjasama," jawab biksu singkat. Laba-laba kecil diam sambil berpikir agak lama. Jawaban biksu itu belum terpikir sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Selama ini ia kerja keras sendirian, tak kenal menyerah. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa paling gigih. Karena tidak tahu apa yang akan dilakukan, laba-laba itu pun akhirnya bertanya kepada biksu, "Aku tidak tahu bagaimana dan dengan siapa aku bisa kerjasama." Biksu itu pun tersenyum dan berkata, "Selama ini kamu membuat jaring di tembok rumahku. Itu kubiarkan. Selama ini kamu menghirup udara di biaraku. Itu juga tidak aku pungut biaya. Itu kerjasama gratis namanya." Laba-laba itu pun diam, tidak paham. Dia berkata, "Maaf Tuan biksu, aku hanya mengandalkan diriku. Bisakah Tuan biksu bekerja sama denganku membuat jaring tahan badai?" "Oh, aku pasti bisa membantumu. Tapi apakah perlu membuat jaring tahan badai?" Laba-laba kecil itu diam, kemudian menjawab, "Masalahnya, jaringku selalu rusak diterjang angin badai dan aku harus kerja keras memperbaiki jaring." Biksu bijak hanya tersenyum, tidak membenarkan atau menyalahkan jawaban laba-laba kecil. Biksu kemudian bertanya, "Membuat jaring tahan badai itu untukku soal kecil, tetapi sebenarnya yang kamu butuhkan itu jaring atau makanan?" Laba-laba tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dari biksu, karena dalam pikirannya, hidupnya tidak bisa dipisahkan dari jaring penangkap serangga. Karena lama laba-laba tidak menjawab, biksu pun berkata, "Baiklah, aku akan membantumu, tetapi aku punya satu pertanyaan lagi." "Apa Tuan biksu?" tanya laba-laba kecil.
Pertanyaanku, mengapa kamu minta aku membantumu? Laba-laba kecil diam karena selama ini dia tidak mau dibantu siapapun. Biksu lama menunggunya, tapi laba-laba kecil akhirnya berkeluh kesah. Aku sudah jatuh bangun, tapi selalu gagal. Aku sudah bekerja keras, tapi tidak ada hasil. Aku merasa paling gigih, tetapi kapan ini berakhir? Laba-laba kecil diam, dan biksu itu pun diam menunggu jawaban pertanyaannya. Singkat cerita, hanya biksu yang tahu akhir dari jawaban laba-laba kecil itu. Sejak saat itu, di ujung tembok biara ada jaring laba-laba lebar terbuat dari benang sutra halus dan sangat kuat. Bahkan badai pun tidak bisa mengoyakkannya. Tetapi laba-laba kecil tidak lagi ada di sana. Dia berinkarnasi menjadi seorang biksu kecil yang bijaksana yang hidup bersama biksu-biksu baru. Jaring laba-laba pun menjadi pelajaran bagi para biksu baru yang belajar tentang kegigihan dan penyerahan diri kepada Pencipta. Tolong tekan like, subscribe, dan share untuk cerita berikutnya. Terima kasih.